Halo semua, hari ini ayo kita belajar mengenai gangguan siklus haid atau gangguan siklus menstruasi. Sebelum kita belajar mengenai apa itu gangguan dari siklus haid atau menstruasi, ada baiknya kita mengetahui bagaimana atau apa yang kita sebut dengan siklus haid atau menstruasi yang normal. Siklus haid itu adalah sebenarnya dari definisi menstruasi itu sendiri, yaitu lepasnya atau luruhnya dari dinding rahim. Dan kejadian tersebut pada seorang wanita akan terjadi berulang-ulang. Oleh karena itu sering kita sebut dengan siklus haid atau siklus menstruasi. Ada beberapa karakter pada siklus haid atau siklus menstruasi, yaitu yang pertama adalah dari keteraturan dari rentangnya. Bagaimana cara kita menghitung rentang dari siklus menstruasi tersebut? Kita menghitung dari hari pertama pada saat haid yang terakhir sampai dengan hari yang pertama pada siklus berikutnya. Yang kita katakan dengan rentang yang normal dengan siklus terpendek adalah 24 hari, sedangkan siklus yang terpanjang adalah 38 hari. Jadi kalau misalnya siklus Anda mendapatkan haid di tanggal 1 pada saat bulan ini, dan kemudian di haid berikutnya di tanggal 29, maka siklus haid Anda adalah 28 hari. Berarti siklus Anda dalam rentang yang normal. Yang kedua adalah dari jumlahnya. Berapa banyak pembalut yang dipakai dalam seorang wanita pada siklus haid yang kita katakan normal? Biasanya antara sekitar 3-4 pembalut dalam satu hari. Yang ketiga adalah warnanya. Darah haid biasanya berwarna merah segar dan kadangkala disertai oleh kumpalan-kumpalan kecil berwarna coklat. Dan yang keempat adalah durasinya, artinya berapa lama seorang wanita tersebut mendapatkan siklus haid itu sendiri. Biasanya durasinya antara sekitar 3 sampai dengan 7 hari. Ya, sekarang kita akan mempelajari apa penyebab dari gangguan siklus menstruasi. Untuk kita mempelajarinya mungkin akan lebih mudah kalau kita melakukan pendekatan berdasarkan dari kelompok umur. Yang pertama adalah pada saat akil balik, atau di mana seorang anak perempuan mendapatkan haid pertama kali. Yang kita katakan normal adalah rentangnya rata-rata antara sekitar 10 sampai dengan 11 tahun. Apabila itu terjadi lebih cepat, yaitu kalau di bawah dari 8 tahun, atau terjadi lebih lambat. Nah, akan terjadi lebih lambat ini di usia berapa? Yaitu di usia antara sekitar 15 sampai 16 tahun, tetapi seorang anak perempuan ini belum mendapatkan haid. Maka kita sudah harus waspada, dia kemungkinan bisa mengalami gangguan haid. Lalu yang kedua, kita masuk kepada kelompok yang reproduksi. Kelompok reproduksi itu sampai dengan usia 45 tahun. Nah, biasanya seorang wanita tersebut sudah mengalami siklus haid yang teratur atau memiliki karakter yang normal mulai dari usia 20 tahun ke atas. Pada saat 20 tahun sampai dengan 45 tahun ini, siklus haid harus mengikuti dengan siklus yang normal seperti yang telah dijelaskan terlebih dahulu. Nah, apa sih penyebabnya apabila tidak normal? Tidak normalnya ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah dari regularitasnya atau keteraturannya, bisa saja lebih lambat atau menjadi lebih cepat. Lalu yang kedua adalah jumlah dari haidnya, bisa saja lebih sedikit atau menjadi lebih banyak. Dan yang ketiga, apakah ada nyeri atau tidak. Nah, sekarang saya sedikit menjelaskan mengenai penyebab dari gangguan haid pada saat masa reproduksi. Penyebabnya biasanya kita akan membagi dua bagian besar. Yang pertama, apakah ada kelainan dari rahim tersebut sehingga akan memicu adanya gangguan siklus haid atau siklus menstruasi. Lalu yang kedua, penyebab yang tidak disebabkan oleh suatu kelainan dari rahim itu sendiri. Nah, kita masuk dari yang pertama ya. Penyebab dari haid yang disebabkan oleh kelainan yang terdapat dari rahim itu ada beberapa. Yang pertama, bisa saja mungkin adanya polip atau daging tumbuh. Yang kedua, adanya tumor jinak atau yang sering kita katakan adanya miom di dalam rahim tersebut. Yang ketiga, itu adalah pembekakan dari rahim atau dalam bahasa kedokterannya seringkali kita katakan dengan adenomiosis. Dan yang keempat, yang perlu kita waspadain dan perlu kita singkirkan adalah kemungkinan adanya suatu keganasan atau malignansi. Baik itu keganasan dari mulut rahim atau yang sering kita katakan dengan kanker mulut rahim, atau keganasan di dalam dari rahim atau kanker dari rahim itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua,
yaitu kelainan yang tidak disebabkan oleh kelainan dari rahim itu sendiri. Nah, apa saja yang bisa menyebabkan? Yang pertama, bisa saja itu adanya gangguan dari pembekuan darah. Lalu yang kedua, adanya gangguan dari ovulasi, atau yang sering kita katakan dengan gangguan yang disebabkan oleh hormon yang tidak seimbang. Dan yang ketiga, biasanya juga bisa karena dari penggunaan dari alat kontrasepsi. Nah, itu merupakan beberapa hal yang bisa menyebabkan gangguan dari haid pada masa reproduksi. Nah, bagaimana kalau misalnya gangguan tersebut terjadi di atas dari usia 45 tahun? Rentang 45 tahun sampai dengan 50 tahun itu biasanya kita katakan dengan masa perimenopausal atau masa menuju kepada menopause. Jadi seringkali gangguan tersebut disebabkan karena dari gejala atau memang berkurangnya hormon yang terjadi secara alami karena pasien tersebut sudah memasuki pada masa menopause. Oke, sekarang kita bahas mengenai dari gejala dari gangguan siklus haid tersebut. Nah, sekali lagi seperti yang sudah saya jelaskan pada saat kita membahas dari penyebabnya, gejalanya juga tergantung dari penyebabnya. Saya ambil contoh gangguan haid pada saat dengan masa reproduksi. Yang pertama, kalau misalnya haid tersebut terjadinya lebih panjang, dalam artian tidak terjadi setiap bulan, mungkin bisa 2 atau 3 bulan dalam satu hari. Nah, seringkali yang mendasari adalah yang kita katakan dengan sindroma polikistik ovarium, di mana gejalanya adalah haidnya makin lama akan intervalnya akan menjadi lebih panjang, dengan jumlah darah haid yang juga akan semakin lama semakin sedikit. Dan juga bisa saja disertai oleh tanda-tanda yang lainnya, sepertinya ada jerawat yang berlebihan atau mungkin pertumbuhan dari bulu-bulu halus yang menyerupai seorang laki-laki. Yang kedua adalah kita membahas dari yang kelainan yang disebabkan oleh dalam rahim itu sendiri. Yang pertama seperti misalnya polip endometrium atau polip di dalam rahim. Gejalanya biasanya siklus haid itu akan terjadi lebih panjang. Dari yang kita katakan normal 3-7 hari, ini mungkin bisa lebih panjang antara sekitar 10-14 hari. Tetapi perdarahan tersebut tidak banyak, dia biasanya hanya sedikit atau flek-flek saja. Lalu yang kedua, bagaimana dengan gejala miom, dok? Nah, gejala miom itu sendiri memang tergantung dari letak miom itu sendiri. Bisa saja dia tumbuh ke arah dari perut ke dalam perut, dan biasanya sensasinya adalah keluhan dari tekanan. Contohnya, misalnya dari perut kok terasa ada sesuatu yang berat atau mengganjal, atau mungkin bisa saja disertai ada gangguan pada saat berkemih atau pada saat buang air besar. Yang kedua, kalau misalnya letaknya dari miom tersebut tumbuhnya ke dalam dari rongga rahim, maka biasanya gejalanya adalah perdarahan yang banyak, yang lebih dari biasanya. Artinya apa? Mungkin perdarahan tersebut bisa menyebabkan seorang wanita tersebut harus berganti pembalut antara sekitar 6-8 kali dalam satu hari. Dan juga bisa menyebabkan seorang wanita tersebut mengalami kekurangan darah atau anemia. Nah, bagaimana dengan pembekalan dari rahim atau yang kita katakan dengan adenomiosis? Gejalanya adalah biasanya yang merupakan keluhan utama adalah nyeri, sehingga seorang wanita tersebut dari haid dari bulan ke bulan makin lama makin merasakan rasa nyeri yang meningkat. Nah, yang terakhir adalah bagaimana dengan keganasan atau suatu kanker. Kalau misalnya kanker dari mulut rahim, rata-rata biasanya adanya perdarahan pada saat setelah berhubungan. Sedangkan kalau kanker pada rahim atau kanker endometrium itu biasanya terjadi pada seorang wanita yang sudah menopause. Jadi seorang wanita tersebut sudah menopause mungkin 1 atau 2 tahun, setelah itu ternyata terjadi ada perdarahan kembali. Nah, kita harus curiga akan terjadinya suatu keganasan dalam dari rahim tersebut. Nah, kalau dari yang gejala yang lainnya seperti misalnya dari gangguan pembekuan darah, dari alat kontrasepsi, otomatis itu berdasarkan dari tanya jawab kita pada saat di klinik, apakah memang ternyata ada riwayat dari penggunaan kontrasepsi, ternyata memang ada gangguan yang disebabkan dari alat kontrasepsi tersebut. Setelah kita belajar mengenai dari apa itu gejalanya dan penyebabnya, sekarang kita akan berbicara bagaimana cara kita mengetahui. Yang pertama, Anda sudah harus berkonsultasi ke dokter
andai kata kalau memang siklus haid atau siklus menstruasi Anda tidak memiliki karakter-karakter yang normal seperti disebutkan sebelumnya. Nah, bagaimana kita mengetahui atau penyebab dari gangguan tersebut? Yang pertama, biasanya kita akan melakukan tanya jawab, dan Anda harus sebaiknya melakukan observasi sendiri di rumah dengan mencatat tanggal dari haid Anda dan apa keluhannya, serta mungkin dari durasi ataupun jumlah dari pembalut yang Anda gunakan. Nah, dari hal tersebut kita biasanya akan berlanjut kepada pemeriksaan dari fisik. Jadi kita bisa melihat atau melakukan pemeriksaan terutama di bagian dari organ-organ kewanitaan. Dan yang ketiga adalah kita melakukan dari pemeriksaan USG atau ultrasonografi. Dan yang terakhir, kadangkala kalau diperlukan, apalagi kita mau menegakkan ini adanya suatu gangguan dari hormonal, biasanya kita juga menggunakan dari pemeriksaan darah untuk melakukan pemeriksaan dari hormon. Atau pada beberapa kasus, bila memang dicurigai adanya suatu kelainan bawaan atau kelainan kromosom, maka kita juga akan meminta dari pemeriksaan kromosom itu sendiri. Bagaimana mengobati dari gangguan haid itu sendiri? Pengobatannya memang bergantung dari apa penyebabnya dan apa gejalanya, serta dari kelompok usia mana wanita tersebut mengalami gangguan dari siklus haid tersendiri. Jadi tidak bisa disamaratakan masing-masing pasien walaupun mungkin memiliki gejala ataupun penyebab yang sama. Sebagai contoh misalnya, ternyata pada saat dari pemeriksaan kita melihat adanya suatu miom. Apakah memang harus langsung dilakukan operasi? Apakah harus melakukan bisa dengan obat-obatan? Tentu saja pengobatan itu bergantung dari usianya. Yang pertama, yang kedua adalah bergantung dari apakah wanita tersebut masih menginginkan untuk mendapatkan keturunan atau tidak. Saya ambil contoh ya, misalnya seorang wanita tersebut masih berusia sekitar 25 tahun. Tidak ada keluhan atau tidak ada keinginan untuk mendapatkan keturunan karena pada saat ini wanita tersebut belum menikah. Maka kalau misalnya ada miom dan di mana ukurannya masih kecil atau di bawah dari 5 cm, mungkin kita bisa berikan beberapa obat-obatan untuk menghambat dari pertumbuhan miom tersebut. Nah, kalau pada contoh yang kedua, misalnya berusia sekitar 30 tahun, sudah menikah dan ingin mendapatkan keturunan, nah pada pemeriksaan dari USG, tunjukkan bahwa miomnya memang sudah besar, maka tindakan pembedahan mungkin lebih tepat pada wanita tersebut. Jadi sekali lagi kita periksa dulu ya, sehingga kita bisa menentukan dari pengobatan yang paling tepat untuk Anda. Nah, sekarang kita masuk bagian terakhir, bagaimana cara kita mencegah supaya siklus haid itu akan terjadinya tetap normal tanpa ada gangguan. Yang pertama, Anda harus mengenali bahwa siklus haid Anda yang dikatakan normal itu seperti apa. Masing-masing wanita memiliki variasi. Sebagai contoh, bisa saja ada yang intervalnya antara sekitar 28, tetapi ada yang intervalnya setiap 30 hari. Lalu yang kedua, ada saja yang misalnya durasinya, saya 3 hari, 4 hari memang sudah selesai siklus haidnya, tetapi ada juga yang membutuhkan waktu sampai dengan 7 hari. Yang kedua adalah pola hidup sehat. Pola hidup sehat bisa saja yang pertama Anda menjaga dari pola makan. Yang Anda makan harus adalah makanan yang bergizi, otomatis yang seimbang juga, baik dari karbohidrat, protein, lemak, dan jangan lupa sayur-sayuran dan buah-buahan. Yang kedua adalah dengan aktivitas. Dengan Anda melakukan aktivitas yang teratur, maka berat Anda juga akan terjaga. Berat Anda yang ideal akan membuat siklus haid atau metabolisme dari hormon Anda juga seimbang, sehingga siklus haidnya juga akan menjadi tetap normal. Dan yang ketiga adalah dari istirahat. Anda membutuhkan waktu istirahat yang cukup supaya tubuh Anda bisa bermetabolisme dengan baik, sehingga hormonal Anda juga terhindar dari permasalahan. Baik, nah sekarang kita sudah mengetahui bagian besar mengenai gangguan dari siklus haid atau gangguan dari siklus menstruasi. Nah, pastikan Anda melakukan pencatatan haid Anda, dan apabila ada perbedaan atau Anda rasa tidak normal, jangan ragu untuk selalu berkonsultasi dengan dokter. Nah, kami di sini selalu siap di Rumah Sakit Ciputra untuk melayani Anda apabila Anda ada gangguan ataupun ada permasalahan yang mau dibantu. Oke, sampai jumpa.